Terima kasih Anda sudah tetap bersama kami di Market Review. Kita sudah sampai di segmen terakhir, ada beberapa data yang sudah kami siapkan, di antara adalah perkembangan investasi industri farmasi dari tahun ke tahun, dari 2017 hingga tahun 2019. Secara nilai, 2017 ada di 53,76 triliun rupiah, di 2018 53,95 triliun rupiah, dan di tahun 2019 ada di 60,9 triliun rupiah. Dan berikutnya adalah mengenai permasalahan industri farmasi di Indonesia. Angka impor bahan baku industri farmasi sebanyak 90%, jika ada update nanti mungkin Pak Vincent bisa sampaikan. Kemudian rentan terhadap penguatan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah, dan jika rupiah melempas 10% saja maka biaya produksi bisa naik 3,5%. Dan komposisi harga obat di Indonesia 30% adalah untuk bahan baku, sementara 70% untuk biaya pengolahan, administrasi, distribusi, dan juga kemasan. Dan berikutnya adalah mengenai strategi Tiongkok membangkitkan industri farmasinya. Apakah Indonesia bisa mencontoh Tiongkok? Kita lihat nanti. Yang pertama adalah larangan impor bahan baku farmasi. Kemudian mengakuisisi seluruh perusahaan farmasi dan wajib memakai bahan baku sendiri, walaupun harga bahan baku dari negara lain lebih murah. Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Vincent. Pak Vincent, jika kemudian banyak perusahaan-perusahaan asing ataupun PMA yang tidak memproduksi bahan baku di Indonesia setelah ada aturan tadi beberapa puluh tahun yang lalu Anda tadi sempat ceritakan. Artinya apakah ada pelanggaran kesepakatan dari aturan, atau sebetulnya mungkin saja ada revisi-revisi aturan sehingga teman-teman PMA ini, produsen bahan baku asing lah yang ada di Indonesia, mereka tidak kemudian memiliki kewajiban untuk memproduksi bahan baku di Indonesia? Halo. Ya, Pak Vincent. Ya, Pak Vincent. Halo. Saya tidak bisa mendengar suara Pak Vincent, Pak. Oh, Ya, halo. baik. Nah, sekarang sudah bisa. Silakan, Pak. Oke. Pak Wiki, tadi saya mengatakan bahwa tolong dicek ulang, apakah peraturan bahwa perusahaan farmasi asing masih tetap harus membuat minimum satu bahan baku, ataukah peraturan itu sudah dihapus ataupun direvisi. Itu dulu, Pak. Baik. Maksud saya, kalau memang peraturan itu dihapus, berarti tidak ada kewajiban apapun untuk perusahaan farmasi asing memproduksi bahan baku di Indonesia. Tetapi hal ini tidak usah mengecilkan hati pengusaha maupun untuk market farmasi di Indonesia. Karena sebenarnya cukup banyak teman-teman kita ini, pengusaha-pengusaha farmasi yang sebenarnya aktif di formulasi, banyak juga yang berminat, interested untuk memproduksi bahan baku di Indonesia. Kita sendiri merasa bahwa kalau dari tahun 70 sampai hari ini kita masih mengatakan bahwa 95% bahan baku farmasi masih diimpor, sebenarnya dari sekian ratus bahan baku yang kita impor, sebenarnya masa tidak ada 1, 5, 10 bahan baku yang bisa diproduksi di Indonesia. Artinya sangat memungkinkan kita tidak lagi tergantung kepada importasi bahan baku untuk industri farmasi, Pak. Betul. Ya. Tetapi yang ingin saya tekankan adalah keterlambatan waktu ini membuat kita tidak mudah lagi untuk satu, memilih bahan baku apa yang kita akan produksi. Baik. Kedua, ini yang lebih penting, Pak Wiki. Setiap kali kita mau menginvite manufacturer bahan baku dari luar, karena kita sendiri harus ada dua kemungkinan. Satu, apakah kita bisa melakukan research and development sendiri untuk bahan baku tersebut. Kedua adalah kita menginvite partner atau investor dari luar untuk bekerja sama dengan kita. Mereka menanamkan modal di Indonesia untuk membuat bahan baku farmasi. Tetapi selalu pertanyaannya adalah support apa yang akan bisa diberikan oleh pemerintah Indonesia. Ini yang kita harus jawab dulu. Salah satu contoh pertanyaan yang agak fit adalah, kalau kan
di Indonesia yang membuat bahan baku, akan adakah jaminan bahwa produk bahan itu dipakai oleh industri farmasi di Indonesia? Baik. Support pemerintah. Baik. Nah, ada yang Baik, Pak Vincent, apa yang bisa dilakukan untuk mengakselerasi ataupun mengejar ketertinggalan tadi? Anda tadi sempat sampaikan bahwa ya sebetulnya kebutuhan akan bahan baku dari obat di Indonesia ini sudah banyak, tapi kemudian karena prosesnya ada yang kemudian kita tertinggal, akhirnya pemenuhan kebutuhan bahan baku tidak bisa dipenuhi lah di dalam negeri. Apa yang harus dilakukan supaya ada percepatan lah di situ? Kesanggupan dari teman-teman industri di formulasi juga nampaknya sudah ada. Apa yang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan ini? Halo? Ya, silakan Pak Vincent. Halo Pak. Halo Pak Vincent. Halo Pak Vincent, apakah Pak Vincent masih bisa mendengar suara saya? Baik. Ya, nampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Pak Vincent. Beberapa hal yang tadi kita dapat simpulkan diantaranya adalah sebetulnya teman-teman industri farmasi Indonesia sangat mampu untuk dapat memproduksi bahan-bahan baku untuk obat di Indonesia. Tapi kemudian hal yang ditanyakan lagi oleh teman-teman industri farmasi kepada Indonesia ataupun mungkin juga pemerintah, adakah kepastian terkait penyerapan dari bahan baku yang nantinya diproduksi secara massal oleh teman-teman di industri farmasi di Indonesia. Karena jika sudah banyak sekali bahan baku yang diproduksi tapi kemudian secara market tidak dapat menyerap secara maksimal, akan menimbulkan kerugian dari sisi produsen bahan baku obat di Indonesia. Pak Vincent? Ya, apa yang perlu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan mengenai bahan baku ini, Pak Vincent? Ya, Pak. Menurut saya begini, kita harus mengakui ketertinggalan ini, sehingga kita harus bersedia untuk katakanlah berkorban atau berinvestasi dulu, baik dari pemerintah maupun mungkin juga dari swasta, sehingga kita bisa mengejar ketertinggalan ini. Saya tadi kemukakan bahwa salah satu persyaratan yang diharapkan untuk bisa dipenuhi adalah apakah kalau kami memproduksi bahan baku di Indonesia, bahan baku tersebut akan dijamin untuk dipakai oleh industri farmasi di Indonesia. Kedua, apakah ada support seperti yang dulu dilakukan pada waktu mereka, partner-partner kita dari luar itu invest di Indonesia, apakah ada kemudahan, fasilitas, tax yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada industri bahan baku di Indonesia. Salah satu atau salah dua dari kemudahan itu harus mendapat satu jaminan. Karena ketertinggalan ini bisa menyebabkan bahwa harga itu mereka akan lebih murah. Contohnya begini Pak, kalau kita memproduksi bahan baku di Indonesia 100 ton, kemudian China atau India sudah memproduksi 1000 ton, nah bagaimana kita bisa bersaing itu dari sisi harga? Baik, terkait dengan input-input tadi, saya yakin ini akan secara lebih intens lagi disampaikan kepada pemerintah, supaya ada hal yang ditawarkan lah kepada industri supaya mereka kemudian tertarik untuk membuat bahan baku dari industri farmasi Indonesia. Pak Vincent, waktunya sangat pendek. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Terima kasih atas penjelasan yang sangat komprehensif. Sukses selalu, sehat selalu Pak Vincent. Sampai jumpa. Sama-sama Pak Wiki dan bapak-bapak yang lain. Terima kasih. Terima kasih dan pemirsa, sudah 1 jam saya menemani Anda dalam program Market Review. Semoga pembahasan tersebut dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Di masa pandemi ini tetap ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, tetap menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.